Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas materi tentang laporan keuangan segmen dan interim. Topik yang kami bahas itu ada 4. Yang pertama, evaluasi persyaratan pelaporan segmen. Yang kedua, lingkup standar pelaporan segmen. Yang ketiga, tanggung jawab pelaporan segmen. Dan yang keempat, pengungkapan yang diharuskan untuk operasi pada berbagai industri. Sebelum kami lanjutkan materi, kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Mangubulu, dan teman saya Nima Devian Anggreni, nomor absen 24. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu evolusi persyaratan pelaporan segmen. Pelaporan segmen usaha pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1964 karena kebutuhan SEC agar perusahaan publik melaporkan operasinya berdasarkan segmen. Pada tahun 1967, APB mengeluarkan statement nomor 2 tentang Disclosure of Supplemental Financial Information by Diversified Company, yang sifatnya tidak wajib tetapi direkomendasikan. Banyak perusahaan memiliki berbagai produk, jasa, atau beroperasi di wilayah geografis yang berbeda dengan risiko dan keuntungan yang bervariasi. Oleh karena itu, informasi segmen diperlukan untuk menilai risiko dan imbalan perusahaan yang memiliki diversifikasi usaha atau bersifat multinasional. Indonesia PSAK nomor 5 atau revisi 2000 tentang pelaporan segmen disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 6 Oktober 2000, menggantikan PSAK nomor 5 sebelumnya yang diterbitkan pada 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material. Tujuan dari PSAK 5 ialah untuk menetapkan prinsip-prinsip pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen, yaitu informasi tentang berbagai jenis produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan berbagai wilayah geografis operasi perusahaan dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan dalam yang pertama, memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Dan yang terakhir, menilai perusahaan secara keseluruhan secara lebih memadai. Materi yang kedua, lingkup standar pelaporan segmen. Standar pelaporan segmen pertama kali ditetapkan dalam First Statement nomor 14 yang berlaku untuk semua perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan ini kemudian diubah dengan First Statement nomor 21 yang mengecualikan penerapan pada perusahaan non-publik. Menurut PSAK nomor 5, lingkup laporan keuangan segmen meliputi yang pertama, penerapan berlaku bagi emiten atau perusahaan publik serta perusahaan yang sedang dalam proses menerbitkan efek ekuitas atau utang di pasar modal. Yang kedua, entitas ekonomi signifikan termasuk anak perusahaan dengan tingkat pendapatan, laba, aktiva, atau jumlah tenaga kerja yang signifikan
di negara tempat operasi utama dilakukan. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi. Jika laporan keuangan mencakup laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan induk perusahaan, informasi segmen hanya disajikan untuk informasi konsolidasi. Jika anak perusahaan merupakan emiten atau perusahaan publik, informasi segmen disajikan dalam laporan keuangan terpisah. PSAK nomor 5 mengatur pelaporan informasi keuangan menurut segmen untuk perusahaan yang beroperasi di industri dan wilayah geografis berbeda. Informasi segmen harus mengungkapkan yang pertama, penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dibedakan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Yang kedua, hasil segmen. Yang ketiga, aktiva segmen yang digunakan. Yang keempat, dasar penetapan harga antara segmen. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai identifikasi tanggung jawab pelaporan segmen. Semua perusahaan kecuali perusahaan non-publik wajib mengikuti persyaratan pelaporan segmen dalam statement nomor 14. Tanggung jawab pelaporan segmen suatu perusahaan tunggal ditentukan oleh operasinya di berbagai industri dan wilayah geografis dan oleh penjualnya kepada konsumen utama atau dengan kata lain oleh luas diverifikasinya. Dalam statement nomor 14, suatu perusahaan dapat mengungkapkan salah satu informasi berikut. Yang pertama ada operasi pada berbagai industri, yang kedua ada operasi domestik dan luar negeri, yang ketiga ada penjualan ekspor, yang keempat ada konsumen yang utama. Tanggung jawab laporan perusahaan pada setiap keempat aspek di atas ditentukan melalui pengujian khusus. Materi yang keempat yaitu pengungkapan yang diharuskan untuk operasi pada berbagai industri. Pengungkapan untuk operasi di berbagai industri berbeda tergantung pada peraturan pemerintah, standar akuntansi, dan persyaratan khusus industri. Secara umum, pengungkapan yang diperlukan mencakup yang pertama ada pengungkapan segmen operasi, di mana perusahaan yang beroperasi di berbagai segmen harus menyajikan informasi keuangan terpisah, mencakup pendapatan, laba rugi, aset, kewajiban, pengeluaran modal, dan metode pengukuran PSAK 5 atau IFRS 8. Yang kedua, pengungkapan risiko dan ketidakpastian. Perusahaan harus mengungkapkan risiko seperti risiko pasar, likuiditas, kredit, dana harga, serta ketidakpastian lingkungan bisnis sesuai dengan PSAK 60 atau IFRS 7. Yang ketiga, ada pengungkapan pendapatan atau mengatur bagaimana pendapatan diakui dan diungkapkan, termasuk sumber pendapatan, metode pengakuan, dan rincian kontrak dengan pelanggan sesuai dengan PSAK 72 dan IFRS 15. Yang keempat ada pengungkapan aset dan liabilitas khusus industri. Mengatur pengungkapan aset atau liabilitas unik industri seperti cadangan tambang atau aset biologis sesuai dengan PSAK 33 untuk tambang, PSAK 69 atau IAS 41 untuk agrikultur. Yang kelima yaitu pengungkapan pajak. Pengungkapan peraturan pajak, komitmen, dan kontingensi pajak yang berlaku pada setiap segmen, yaitu PSAK 46 dan IAS 12. Yang keenam, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengenai pengungkapan dampak sosial dan lingkungan, serta pelaporan keberlanjutan sesuai dengan PSAK 1 atau standar GRI. Yang ketujuh, pengungkapan kontingensi dan komitmen. Pengungkapan kewajiban yang mungkin timbul di masa depan serta kontrak yang belum direalisasi. Yang terakhir yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi. Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk setiap segmen, terutama jika ada perbedaan signifikan dalam metode pengukuran atau pengakuan. Baik, itu tadi materi kami mengenai pelaporan segmen. Berikutnya, saya akan membacakan kesimpulan, di mana evolusi pelaporan segmen dimulai pada tahun 1964 di Amerika, yang kemudian berkembang menjadi standar internasional untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Pelaporan segmen berfungsi untuk mengungkapkan informasi mengenai berbagai jenis produk, wilayah geografis, dan risiko perusahaan.
PSAK nomor 5 revisi tahun 2000 di Indonesia diadopsi untuk memastikan perusahaan yang beroperasi di berbagai industri atau wilayah geografis dapat memberikan informasi yang lebih transparan terkait pendapatan, laba, aset, liabilitas, dan risiko di setiap segmen. Pengungkapan laporan segmen diwajibkan bagi perusahaan publik untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, menilai risiko dan imbalan, serta mengetahui kebijakan akuntansi yang digunakan di setiap segmen. Baik teman-teman semua, itu tadi materi mengenai pelaporan segmen. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kami akhiri. Sampai jumpa.